Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harif Official. Pada video tutorial kali ini kembali saya akan membuat bahan infografis dengan model pensil yang sedikit berbeda, namun tampilan yang tetap keren dan menarik teman-teman, dengan menggunakan CorelDRAW. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk di CorelDRAW-nya. Nah, pertama-tama teman-teman sekalian, di sini saya akan buat dulu sebuah rectangle sebelum saya membuat pensilnya, teman-teman. Saya buat seperti ini. Nanti akan kita gunakan untuk penulisan kata-kata untuk bahan infografis, teman-teman. Saya copy dan dibuat seperti ini. Kita buat sebanyak 6 kotak. Selanjutnya saya buat sebuah rectangle lagi seperti ini. Tekan di tengah dulu. Ini di sini naikkan ke atas seperti ini teman-teman sekalian. Selanjutnya sedikit ini saya copy teman-teman ya, Ctrl C buat seperti ini. Enggak terlalu besar. Saya kecilkan lagi sedikit. Kita rapatkan kembali ke sini. Kemudian ini kita copy teman-teman, pindahkan ke samping. Saya beri warna hitam. Kemudian ini saya beri warna orange seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, ini saya naikkan dulu sedikit. Ini kita akan kencingkan teman-teman ya. Tekan Ctrl key, kita mulai buat dulu bagian bawah teman-teman ya. Ini juga tekan Ctrl key, kita naikkan seperti ini. Ctrl key, kita naikkan seperti ini. Selanjutnya kita akan buat di sini untuk mata pensilnya teman-teman sekalian. Kembali menggunakan rectangle seperti ini. Kemudian ini saya potong sampai di sini. Buat di tengah pas seperti ini kita hapus, Kemudian ini kita turunkan seperti ini, kita hapus. Juga kita turunkan seperti ini, kita hapus. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat beberapa bentuk teman-teman ya. Ini saya copy saja, Ctrl C, Ctrl V, kita perkecil seperti ini. Tarik ke atas, kemudian ini kita trim. Selanjutnya saya buat lagi di sini satu lagi, Ctrl C, Ctrl V, buat seperti ini. Ini kita copy dengan Ctrl C, Ctrl V, mirror. Pindahkan ke sini. Ini saya masuk dulu kembali di outline pen-nya, pilih yang ini. Kita atur dulu posisinya tuh.
setelah jadi seperti ini, kita akan beri warna dulu teman-teman. Kita beda-bedakan tiap warnanya teman-teman. Kemudian ini saya hilangkan semua garis. Saya perbesar sedikit lagi dulu. Nah, selanjutnya di sini kita buat untuk matanya teman-teman. Kita buat yang bundar. Ini saya atur dulu, tekan Ctrl key, saya naikkan seperti ini. Kemudian saya naikkan lagi seperti ini. Kemudian ini saya trim, kita pasang di sini, letakkan di sini, perbaiki. Kemudian ini saya lengkungkan ke atas. Kita beri warna hitam ini, tekan garis. Kita perkecil sedikit, saya beri efek interactive fill. Saya buat sebelah bayangan teman-teman sekalian. Ini kita beri warna hitam, kemudian kita pilih bitmap, compare to bitmap, pilih OK, masuk lagi di bitmap, pilih lagi blur, pilih Gaussian blur. Kita preview dulu. Oke. Kita tempatkan di belakang, pilih order, pilih back of back. Kalau kecil saya perbesar sedikit. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian, kita akan buat untuk ujung penghapus teman-teman ya, di atasnya ini, di atas ini. Saya buat menggunakan rectangle seperti ini teman-teman sekalian. Ambil posisinya, tarik ke atas seperti ini, kemudian ini kita lengkungkan sedikit ujungnya teman-teman. Kemudian ini kita sedikit besar. Selanjutnya akan buat ini, kita copy teman-teman, Ctrl C, Ctrl V, kita buat seperti ini, kita perkecil, kita keluarkan sedikit, kemudian ini kita lengkungkan lagi sedikit, agak sedikit bundar. Kita perkecil sedikit. Nah, ini kita berikan efek dulu teman-teman ya, efek perak.
seperti ini. Kemudian garisnya kita hilangkan. Nah, ini tinggal kita copy ke atas, teman-teman. Dan Ctrl C, Ctrl V, buat seperti ini. Kemudian ini kita tekan Ctrl C, Ctrl V, letakkan ke atas seperti ini. Saya kecilkan dulu, teman-teman, terlalu besar. Kecilkan lagi. Seperti ini. Kita turunkan dulu, naikkan sedikit, kemudian ini kita turunkan. Nah, selanjutnya ini saya akan beri juga efek pewarnaan, teman-teman sekalian, dengan menggunakan interactive fill. Saya akan warna putih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat smart fill, teman-teman sekalian, yang di sini ujung-ujung yang ini, teman-teman. Kita smart fill, kemudian ini kita bedakan warnanya, teman-teman. Kita gunakan interactive fill seperti ini. Kemudian saya beri warna agak sedikit gelap di sini. Sini juga agak sedikit gelap. Tengah sini putih. Yang ini tinggal kita copy efek, teman-teman. Ini kita rubah dulu kembali warnanya, kita mengikut yang di sini. Warna putih. Kemudian ini saya hilangkan semua garisnya, teman-teman. Ini kita lanjut membuat lagi satu bentuk di atas. Ini kita copy saja, teman-teman, ya. Ctrl C, Ctrl V, kita naikkan ke atas seperti ini. Kita perkecil sedikit, kita turunkan ke bawah, kita order ke belakang seperti ini. Kita
kita sedikit lengkungkan lagi seperti ini. Atur dulu posisinya teman-teman sekalian, taruh kecil. Kemudian teman-teman sekalian, saya perbesar dulu sedikit. Kita trim. Saya copy, Ctrl C, Ctrl V, agak sedikit lebih kecil seperti ini. Kita beri warna putih, kemudian kita beri efek transparan. Pilih uniform. Untuk terakhir ini saya naikkan sedikit dulu. Ini kita buat bulatan-bulatan teman-teman sekalian. Buatkan di tengah. Pilih uniform, pilih fountain fill, teman-teman pilih radial, kita kurangi warnanya seperti ini, kita hilangkan garis. Kemudian ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V, kita naikkan yang di sini, yang di atas ini teman-teman. Balik, dan di tengah kita copy, Ctrl C, Ctrl V, tempatkan di sini, Ctrl C, Ctrl V, tempatkan di sini. Nah, selanjutnya ini saya hilangkan semua garisnya teman-teman. Nah, terakhir kita akan buat beberapa titik-titik di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Saya copy sampai ke bawah. Perbaiki dulu. Kemudian teman-teman sekalian, ini kita gunakan blend untuk memperbanyak ya. Ini kita tambah sebelahnya. Kita kurangi ini terlalu, kita perbesar sedikit teman-teman. Kemudian ini teman-teman sekalian kita break. Kemudian ini kita kembali kita weld. Sekarang tinggal kita copy teman-teman. Seperti ini.
Kita seleksi semua teman-teman sekalian, tekan Ctrl G, tempatkan di sini. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian untuk pembuatan yang sudah kita buat tadi ini. Kita tempatkan di sini. Kita perpanjang sedikit teman-teman ya. Oke, kita copy, oke, sekarang kita buat tulisan angka teman-teman ya. Kita pilih jenis huruf, saya gunakan square. Kita samakan di sini tingginya teman-teman sekalian. Saya ini 2 copy, pindahkan ke sini tinggi. Pilih E. Selanjutnya ini saya buat seperti ini. Saya perkecil dulu sedikit. Kemudian ini saya copy, tekan Ctrl D, Ctrl D, kita rubah 3, ini 2, 4, 6, 5. Kita atur posisinya. Tekan E. Kemudian ini kita well. Tekan E. Kita buat garis sambungan di sini teman-teman ya. Kita well, kita hapus. Nah ini juga teman-teman sekalian kita well di sini. Sama tingginya nih teman-teman. Coba dulu. Kita rubah semua tingginya teman-teman sekalian.
kita akan beri warna teman-teman. Saya kembali gunakan interactive fill seperti ini. Nah, yang ini yang lain teman-teman sekalian, kita tinggal copy efek, masuk di edit, pilih copy preferences, pilih fill, pilih OK, arahkan ke sini. Ini kita kembali copy efek juga. Kemudian kita putar teman-teman. Ini saya copy kembali. Nah, langkah selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita buat sebuah bentuk lagi teman-teman ya, seperti ini. Kita tempatkan pas di tengah. Ini saya grup dulu, tempatkan pas di tengah seperti ini. Kita kecil, kita akan membuat di sini teman-teman sekalian seperti ini. Kita samakan dulu tingginya teman-teman ya. Dan kita buat seperti ini. Sekarang kita akan model teman-teman ya, menggunakan shape, tekan Ctrl key seperti ini. Ini saya buat sebuah garis seperti ini teman-teman. Saya model dulu. Kemudian di sini juga teman-teman sekalian, saya buat dulu garis bantu di sini. Kita save. Ini saya hapus. Kemudian teman-teman sekalian, ini saya potong menggunakan Smart Fill ya. Saya hapus. Ini saya pilih warna yang gelap seperti ini. Ini juga saya pilih warna gelap. Ini kita tinggal hilangkan garisnya seperti ini teman-teman sekalian, kemudian tekan Ctrl G. Nah, ini kita tinggal copy di bawah teman-teman, ke kiri, kemudian tekan
klik kanan teman-teman, kemudian tekan Ctrl R. Ini saya hilangkan semua garisnya. Oke. Terakhir teman-teman sekalian, di sini kita buat untuk tulisannya. Saya pilih jenis huruf sterat kecil ini, kemudian teman-teman sekalian ini kita putar seperti ini, kita copy, blending, kita beri warna yang agak sedikit gelap seperti ini. Terakhir teman-teman sekalian, tinggal kita buat tulisan lagi di sini ya. Saya pisahkan saja seperti ini. Kita pilih jenis huruf, tempatkan di bawah seperti ini, tekan Ctrl D, jenis hurufnya agak sedikit lebih kecil untuk tulisan. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan isikan kata-kata ya, sesuai dengan data yang teman-teman akan tampilkan. Ini saya copy, pendek teman-teman, sesuaikan dulu. Nah, sekarang kita butuh ikonnya teman-teman sekalian. Saya butuh ikon 6. Ctrl Home.
Ini saya besarkan dulu sedikit teman-teman ya, terlalu kecil. Saya grup kembali. Oke, terus Ctrl V, buat kecil. Sekarang silakan teman-teman buatkan backgroundnya. Klik double ke tengah seperti ini, cari background. Kita buat lagi tulisan infografisnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Demikian teman-teman cara pembuatan infografis 3 dimensi dengan tampilan simple dan elegan dengan bentuk pensil menggunakan CorelDRAW. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Dukung terus channel HDK Official dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lain dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.